Dalam menentukan potensi suatu wilayah, diperlukan kajian ekonomi untuk dapat menemukan dan memaksimalkan potensi ekonomi pada suatu wilayah. Terdapat banyak sekali teori maupun konsep untuk menentukan potensi suatu wilayah. Tetapi konsep teori analisis basis menjadi salah satu konsep teori yang banyak digunakan oleh para ahli. Dalam konsep teori analisis basis terdapat 3 unsur pokok. Yang pertama adalah teori analisis basis, yang kedua adalah teori keunggulan komparatif, dan yang ketiga adalah teori keunggulan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Ilhamin Barkah Ritonga, nomor induk mahasiswa 171104, akan menjelaskan tentang teori analisis basis. Yang pertama adalah teori ekonomi basis. Teori ekonomi basis adalah teori untuk menganalisis basis pendapatan suatu wilayah atau regional tertentu yang menentukan sektor ekonomi pada wilayah tersebut. Jadi, suatu wilayah akan memiliki kecenderungan untuk memproduksi suatu komoditas maupun sektor tertentu yang dia memiliki potensi kondisi alam maupun bahan baku yang melimpah pada wilayah tersebut. Teori ekonomi basis ditentukan oleh seberapa banyak atau seberapa mampukah wilayah tersebut mengeksplor suatu produk ke luar wilayah atau negara wilayah tersebut, sehingga mampu untuk meningkatkan pembangunan maupun pertumbuhan pada wilayah tersebut. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang digunakan untuk menganalisis potensi suatu wilayah, di mana wilayah tersebut mampu memproduksi barang maupun jasa yang lebih banyak secara kuantitas maupun kualitas yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan wilayah lain, sehingga bisa memasok atau mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif lebih rendah. Yang ketiga adalah teori keunggulan kompetitif atau teori keunggulan bersaing, di mana digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu wilayah mampu untuk memproduksi barang dan jasa yang menjadi keunggulan dengan kinerja yang lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain dengan potensi yang sama. Setelah mengetahui beberapa konsep teori analisis basis, maka rekan saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis suatu potensi ekonomi suatu wilayah. Maka rekan saya, Mas Gatot, akan melanjutkan sesi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis base multiple. Sebelum kita masuk ke analisis base multiple, kita terlebih dahulu melihat arti dari base atau basis. Nah, di sini base atau basis merupakan pusat atau inti dari suatu kegiatan atau suatu tindakan yang dilakukan. Nah, sedangkan menurut Supomo 2001, base multiple merupakan sektor basis yang memiliki manfaat bagi sektor non basis, baik pada sektor ekonomi dan lainnya. Nah, sedangkan pada analisis base multiple di sini kita harus menentukan mana sektor basis dan mana sektor non basis atau wilayah basis dan wilayah non basis. Nah, untuk menentukan wilayah atau sektor basis dan non basis dapat digunakan analisis data, yaitu location quotient atau yang biasa dikenal sebagai analisis LQ. Nah, di sini analisis LQ dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu LQ sama dengan share komoditas I pada wilayah T per share komoditas I pada kabupaten T. Nah, dari rumus itu sendiri didapat 3 kriteria untuk menentukan mana wilayah basis dan mana wilayah non basis. Nah, untuk kriteria pertama yaitu LQ lebih besar dari 1, yang artinya suatu wilayah
merupakan wilayah basis dan memiliki keunggulan komparatif dan komoditas yang dihasilkan dari wilayah tersebut dapat disalurkan kepada wilayah yang lainnya atau dalam kata lain diekspor ke wilayah luar. Sedangkan untuk kriteria kedua yaitu LQ sama dengan 1. Di sini dapat diartikan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah non basis dan tidak memiliki keunggulan komparatif. Dan untuk komoditas yang dihasilkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri. Dan sedangkan untuk yang ketiga yaitu LQ kurang dari 1. Nah, untuk LQ kurang dari 1 ini sendiri dapat diartikan suatu wilayah tersebut merupakan suatu wilayah yang non basis dan tidak memiliki keunggulan komparatif, dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri masih kurang dan membutuhkan pasokan dari wilayah lain. Nah, seperti itu. Itu merupakan penjelasan dari rumus LQ itu sendiri dan beberapa kriteria dari rumus LQ itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita masuk ke tabel yang memaparkan data dari analisis location quotient komoditas cabai di Kabupaten Kediri, yaitu sebagai berikut. Di sini pada artikel yang berjudul Analisis Location Quotient Komoditas Cabai di Kabupaten Kediri, dapat kita lihat hasil tabel pada wilayah basis luas areal dan produksi cabai besar. Nah, di sini dari tabel yang kita lihat bahwasanya hasil analisis LQ produksi tanaman cabai besar pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 5 daerah yang memiliki nilai LQ paling besar antara lain Kecamatan Bayangkan, Kepung, Kandangan, Semen, dan Mojo. Sedangkan pada tahun 2015, wilayah yang memiliki LQ paling besar yaitu Kecamatan Gampengrejo, Mojo, Wates, Ngancar, dan Kandangan. Sedangkan pada tahun 2016, wilayah yang memiliki nilai LQ paling besar yaitu Kecamatan Kepung, Mojo, Gampengrejo, Kandat, dan Kandangan. Dari tahun 2014 sampai 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah yang menjadi sektor basis yaitu Kecamatan Mojo. Kecamatan Mojo tidak hanya menjadi wilayah basis pada luas areal tanam saja, tetapi menjadi wilayah basis pada produksi cabai besar itu sendiri. Lanjut pada tabel wilayah basis luas areal dan produksi cabai kecil. Dari tabel tersebut dapat dihasilkan bahwa LQ produksi cabai kecil pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 5 daerah yang memiliki LQ paling besar adalah Kecamatan Pagu, Puncu, Gurah, Ngasem, dan Kayeng Kidul. Pada tahun 2015, wilayah yang memiliki LQ paling besar yaitu Kecamatan Pagu, Gurah, Puncu, Ngasem, dan Gampengrejo. Sedangkan pada tahun 2016, wilayah yang memiliki nilai LQ paling besar yaitu Kecamatan Gurah, Pagu, Kayeng Kidul, Puncu, dan Mojo. Dapat disimpulkan bahwa wilayah yang selalu menjadi sektor basis yaitu Kecamatan Pagu, Puncu, dan Gurah. Sedangkan untuk Kecamatan Pagu tidak hanya menjadi wilayah basis pada luas areal tanam, tetapi juga menjadi wilayah basis pada produksi cabai kecil itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.